Selamat siang kepada Bapak dosen dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi diskusi kami yang berjudul menganalisis pasar konsumen. Sebelum kami mempresentasikan materi kami akan memperkenalkan diri dahulu. Perkenalkan, nama saya Indah Monalisa dengan NIM 72235100036, manajemen A sebagai moderator, dan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ageng Jihan Faradila dengan NIM 722351127 dari kelas manajemen A Stambuk 2022. Terima kasih. Dan terakhir ada teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmia Dinata Fenao dengan NIM 722351130. Oke, sekian perkenalan dari kami. Selanjutnya kami akan mempresentasikan materi kami. Menganalisis pasar konsumen. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Perilaku pembelian konsumen dipengaruhi oleh faktor budaya, sosial, dan pribadi. Dan faktor budaya memberikan pengaruh yang paling luas dan dalam. Faktor budaya adalah determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Setiap budaya terdiri dari beberapa subbudaya atau subkultur yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk anggota mereka. Yang ketiga, subbudaya meliputi kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis. Pemasaran multikultural tumbuh dari riset pemasaran yang teliti yang mengungkapkan bahwa ceruk etnik dan demografis yang berbeda tidak selalu memberi respon positif terhadap iklan pasar massal. Kelas sosial merupakan divisi yang relatif homogen dan bertahan lama dalam sebuah masyarakat, tersusun secara hierarki dan mempunyai anggota yang berbagai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Salah satu gambaran klasik tentang kelas sosial di Amerika Serikat mendefinisikan 7 tingkat dari bawah ke atas, yaitu bawah rendah, bawah tinggi, kelas pekerja, kelas menengah, menengah atas, atas rendah, atas tinggi. Faktor sosial. Faktor sosial seperti kelompok referensi, keluarga, serta peran sosial dan status mempengaruhi perilaku pembelian. Kelompok referensi adalah semua kelompok yang mempunyai pengaruh langsung atau tatap muka atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku orang tersebut. Kelompok keanggotaan yaitu primer, yang di dalamnya yaitu keluarga, teman, tetangga, dan rekan kerja. Kelompok sekunder itu yang di dalamnya agama, profesional, dan kelompok persatuan perdagangan. Di luar kelompoknya yaitu kelompok aspirasional atau kelompok yang ingin diikuti oleh orang itu, dan kelompok disosiatif atau kelompok yang nilai dan perilakunya ditolak oleh orang tersebut. Keluarga adalah organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat, dan anggota keluarga mempresentasikan kelompok referensi utama yang paling berpengaruh. Keluarga orientas yang termasuk itu orang tua dan saudara kandung. Keluarga prokreasi yaitu pasangan dan anak. Selanjutnya dilanjutkan oleh Jihan. Baik, saya akan melanjutkan dari berikutnya. Peran status. Peran terdiri dari kegiatan yang diharapkan dapat dilakukan seseorang. Setiap peran menyandang status. Faktor pribadi.
Keputusan pembelian juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Faktor pribadi meliputi usia dan tahap dalam siklus hidup pembeli, ekonomi, kepribadian, konsep diri, serta gaya hidup dan nilai. Usia dan tahap hidup. Kalau dibentuk sehingga kami besar juga itu yang dipernikahan, perubahan karir, menjadi janda yang akan memunculkan kehidupan baru. Kejadian ini akan memberi peringatan kepada penyedia jasa seperti bank, pengacara, serta konsultan pernikahan, pekerjaan, dan duka cita atas tawaran bantuan yang mereka berikan. Pekerjaan dan keadaan ekonomi. Pekerjaan juga mempengaruhi pola konsumsi. Misalnya, seorang pekerja kantor yang akan membeli baju kerja atau kemeja, sepatu kerja, dan tas kerja. Pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok pekerjaan yang mempunyai minat di atas rata-rata terhadap produk dan jasa mereka dan bahkan menghantarkan produk khusus untuk kelompok pekerjaan tertentu. Pilihan produk sangat dipengaruhi oleh keadaan ekonomi, yaitu penghasilan yang dapat dibelanjakan, tabungan dan aset, utang, kekuatan pinjaman, dan sikap terhadap pengeluaran dan tabungan. Kepribadian adalah kumpulan sifat psikologis yang relatif konsisten dan tahan lama terhadap rangsangan lingkungan atau termasuk perilaku pembelian. Kepribadian merek atau brand personality sebagai bauran tertentu dari sifat manusia yang dapat kita kaitkan pada merek tertentu. Jennifer Acker dari Stanford meriset kepribadian merek dan mengidentifikasikan ketulusan, yaitu jujur, sehat, ceria. Kegembiraan, yaitu berani, bersemangat, imajinatif, dan modern. Kompetensi, yaitu dapat diandalkan, cerdik, dan sukses. Kesempurnaan, kelas atas dan menarik. Ketahanan, petualang, dan tangguh. Atau sejumlah merek yang dapat dilihat sifat yang cenderung kuat pada merek tersebut. Misal, Levi's dengan ketahanan, MTV dengan kegembiraan, CNN dengan kompetisi, dan Campbell dengan ketulusan. Kepribadian merek dapat memiliki beberapa atribut seperti Levi's, menunjukkan juga kepribadian yang muda, pemberontak, otentik, dan Amerika. Konsumen sering memilih dan menggunakan merek yang mempunyai kepribadian merek yang konsisten dengan konsep diri mereka sendiri, cara kita memandang diri sendiri. Meskipun penyesuaian itu berdasarkan konsep ideal atau ideal konsumen, cara pandang orang lain terhadap kita. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Fatmi. Kepada Dwi Fatmi, saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh Jihan. Gaya hidup dan nilai. Gaya hidup adalah pola hidup seseorang di dunia yang tercermin dalam kegiatan, minat, dan pendapat. Gaya hidup memotret interaksi seseorang secara utuh dengan lingkungannya. Misal, pembuat komputer mungkin menemukan bahwa sebagian besar pembeli komputer berorientasi pada pencapaian dan kemudian mengarahkan mereknya secara lebih jelas pada gaya hidup si pencapai. Sebagian gaya hidup terbentuk oleh keterbatasan uang atau keterbatasan waktu konsumen. Keputusan konsumen juga dipengaruhi oleh nilai inti sistem kepercayaan yang mendasar dan perilaku. Proses psikologis fungsi. 4 proses psikologis kunci yang mempengaruhi respon konsumen secara fundamental. 1. Motivasi, 2. Persepsi, 3. Memori, 4. Pembelajaran. 1. Motivasi memiliki dua arah, yaitu
1. Kita memilih satu tujuan di atas tujuan lainnya. 2. Intensitas energi yang kita gunakan untuk mengejar tujuan. 3 teori terkenal tentang motivasi adalah teori Sigmund Freud, Abraham Maslow, Friedrich Herzberg. Persepsi adalah proses di mana kita memilih, mengatur, dan menerjemahkan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti. Dalam pemasaran, persepsi lebih penting daripada realitas karena persepsi yang mempengaruhi perilaku aktual konsumen. Ada 3 proses pemahaman tentang persepsi berbeda konsumen terhadap objek yang sama, yaitu 1. Atensi selektif, 2. Distorsi selektif, 3. Retensi selektif. Pembelajaran. Pembelajaran dihasilkan melalui interaksi, dorongan, pertanda, respon, dan penguatan. 2. Pendekatan populer terhadap pembelajaran yaitu 1. Pengkondisian klasik, pengkondisian effort atau instrumental. Memori. Semua informasi dan pengalaman yang kita hadapi ketika kita menjalani hidup dapat berakhir di memori jangka panjang kita. Ahli psikologi kognitif membedakan antara memori jangka pendek atau penyimpanan temporer dan terbatas pembeli kata yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembeli, dan perilaku pasca pembelian. Sekian presentasi dari kami.